Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Apriyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, dan tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, dan kehancuran. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa, Al-Quran artinya bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Lalu ada hadis. Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah SAW yang diikuti, dicontoh oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Lalu ada urutan pengambilan hukum Islam. Pertama ada Al-Quran, sumber hukum Islam yang pertama. Kedua ada hadis, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijtihad, sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Pertama sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Kedua sebagai Al-Furqan, yaitu pemisah. Ketiga sebagai Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Keempat sebagai Asyifa, yaitu obat. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukannya yaitu sumber hukum Islam yang kedua. Fungsinya, pertama mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran, bayan takariri. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, bayan tafsir. Ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, bayan at-tashri'. Selanjutnya kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukannya yaitu sumber hukum Islam yang ketiga. Fungsinya, ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukum secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari ijtihad. Pertama ada ijma, merupakan suatu proses pengumpulan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Kedua ada qiyas, menetapkan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah Al-Maqbulah. Lalu urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.